Audio Jungle. Horas madihita saluhutna, selamat manugut, salam semangat mardongan hai pasom. Mauleate mari tuhatta, nau mangalehon ho sahanguluan tuhita satu sedarion, buita dungo di manuguton, di bagasat dame dohot lasni roha, songotad dalasni rohatta, naing jumuluta bigi hatani tuhatta, marhiti renungan harian sadarion, nagabi bohal di partodiota. Alani, tapahom maruhatta, tapauduk masih majunta martangian mahita. Ali dibata amanami na marhabangsa di benua gicam, puji-pujian mardongan mauleate hupasatami tua dopamu, disudi asi dot dengan dibasam, na hujalohami satu sadarion. Nang bigion nami hatami, mangido hami tujulung asatorangi roha do pikiran nami, lahu mangatusi dohot dengan. Amin. Huria nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, hatani debata nage berenungan di hari Selasa tanggal 10 Februari 2025 di ayat 2 sian Yesaya 50 ayat 5 namadok. Nats renungan harian Selasa 18 Februari 2025 tertulis pada kitab Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam bahasa Batak tidok, HP alani pangalawasita ibana tartulang, binaheni hajahatota ibana mabugang, ape tu ibana picak-picang parhiteani hasanangata, jala binaheni bugangna malu mitahilala. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebagian besar para ahli kitab berpendapat bahwa isi kitab Yesaya ini dibagi ke dalam dua bagian utama. Bagian pertama, pasal 1 sampai dengan 39, berisi nubuatan tentang hukuman Allah yang akan jatuh atas bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Dan bagian kedua, pasal 40 sampai 66, berisi tentang penghiburan dan anugerah Allah yang ada di dalam Yesus Kristus, di mana kelahiran, penderitaan, dan kemenangannya dinubuatkan dengan jelas. Dalam nats renungan hari ini, merupakan bagian yang kedua di mana Nabi Yesaya menubuatkan tentang penderitaan yang akan dialami Sang Mesias. Dia disiksa dan dicambuk, dia ditikam
hingga mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, umat berdosa. Dosa kematian yang sejatinya menjadi bagian kita telah ditimpakan kepada Dia, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh dan selamat. Adapun rentang waktu dari nubuatan Nabi Yesaya ini sampai dengan kedatangan Yesus sebagai Mesias membutuhkan hampir 700 tahun atau 7 abad. Itu artinya waktu penantian yang dibutuhkan bangsa Israel untuk kedatangan Sang Juru Selamat setidaknya membutuhkan 10 generasi. Bagaimana dengan kita? Tidakkah kita harus bersyukur karena Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah datang ke dunia 2000 tahun lalu untuk menyelamatkan kita, umat berdosa, dengan menyerahkan nyawanya hingga mati di kayu salib? Mari kita renungkan sejenak. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, untuk membantu perenungan kita akan pengorbanan Yesus, ada sebuah cerita. Dikisahkan, Cyrus Agung atau Cyrus the Great adalah pendiri Kekaisaran Persia. Ia dikenal karena kemampuannya menciptakan kekaisaran terbesar di dunia kuno yang mencakup berbagai wilayah dari Asia hingga Eropa. Dalam sejarah, ia juga dikenal sebagai seorang raja yang toleran dan memiliki kebijakan yang adil terhadap rakyat yang ditaklukkannya. Konon, suatu waktu mereka menangkap seorang pangeran dan keluarganya. Kemudian Raja Cyrus memanggil pangeran dan istrinya untuk menghadap. Raja bertanya kepada pangeran, "Apakah yang akan engkau serahkan kepadaku jika engkau kulepaskan?" Sang pangeran menjawab, "Saya akan memberikan separuh dari kekayaanku kepada yang mulia." Kemudian Raja bertanya lagi, "Bagaimana kalau anak-anakmu kulepaskan?" Pangeran menjawab, "Saya akan memberikan seluruh kekayaanku kepada yang mulia." Raja Cyrus kemudian bertanya lagi kepada pangeran, "Bagaimana jika kulepaskan istrimu?" Pangeran kemudian menjawab, "Yang mulia, aku akan menyerahkan nyawaku." Raja Cyrus begitu tersentuh mendengar jawaban sang pangeran karena kesetiaan dan kesediaannya untuk menyerahkan nyawanya demi istri dan anak-anaknya. Kemudian Raja Cyrus memutuskan untuk membebaskan mereka seluruhnya. Dalam perjalanan pulang, sang pangeran berkata pada istrinya, "Bukankah Raja Cyrus seorang yang gagah dan tampan?" Dengan sorotan penuh kasih, istrinya menjawab, "Aku tidak memperhatikannya karena aku hanya menatap padamu, seorang yang bersedia menyerahkan nyawanya bagiku." Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kembali pada nats renungan hari ini, kita tahu bahwa pengorbanan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, sudah dirancangkan Allah sebelumnya. Jalan penderitaan dan kesengsaraan yang akan dilalui hingga kematiannya di kayu salib sudah dinubuatkan dan sudah digenapinya hanya karena kasih-Nya yang besar bagi saudara dan saya. Allah tidak menginginkan kita hidup di dalam keberdosaan yang membawa kita kepada kematian yang kekal, tetapi sebaliknya, Allah menginginkan kita tinggal di dalam kerajaan-Nya, memuji dan memuliakan nama-Nya setiap saat, dan kita memperoleh upah, yaitu kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, selagi masih diberi waktu, mari kita harus sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Allah yang sudah Dia berikan dengan mahal kepada kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mengapresiasi pengorbanan Allah dalam hidup kita? Ada 3 poin. Pertama, kita diingatkan untuk memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Sebagaimana disebutkan dalam Filipi 2 ayat 5, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam persekutuan keluarga, gereja, dan masyarakat, kita dituntut untuk sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Poin yang kedua, kita perlu hidup dalam kasih, mengikuti teladan Kristus yang telah mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya seperti diungkapkan dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Sebagaimana ibu-ibu kita dahulu yang sudah bertaruh nyawa untuk melahirkan kita dan anak-anaknya, juga istri kita yang mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak-anak kita. Semuanya itu atas kecintaan dan kasihnya yang besar. Dan poin yang ketiga, kita harus memelihara kekudusan dan melakukan pekerjaan Tuhan dengan rendah hati. Sebagaimana Yesus yang sudah merendahkan dirinya hingga mati di kayu salib, seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6-8, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan Dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari jauhkan sifat kesombongan dalam diri kita, bahwa semua yang kita raih dan nikmati sampai saat ini bukanlah karena kuat dan gagah kita, tetapi hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Oleh karena itu, mari hidup dengan senantiasa menjaga kekudusan, karena Allah kita adalah kudus. Dan jika terjatuh ke dalam dosa, segera bertobat dan berbalik kepada Allah, karena Dia Maha Pengasih dan Pengampun. Kita harus menyadari dan menghargai segala pengorbanan dan penderitaan Yesus, bahkan dengan rela telah menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya, serta memperdamaikan kita dengan Allah. Yang sebelumnya upah kita adalah kematian yang kekal, telah digantinya menjadi kehidupan yang kekal. Marsangat mah di batata. Amin. Tapasada marohatta martangi yang mahita. Mau lihat aku sobau kami tua depanmu, nau paingoton hami marhite hatam sadarion, dihinarga ni holongmu tu hami, nau mangalehon anakmu nasasadei, ima Yesus Kristus, pola mati tarsilang, lau humokopami akka perdosa, marhitei dapotak kami upa hanguluan saliling nililingna. Hutangnya ko kami huriami, siyan na menek satu nama kudang, pasu-pasu maaka yang akon nami di proses pertumbuhan na, dia ke persikolahan, dia ke perkuliahan, di nanau manang najonok, akan nama ulu di barkarejuan, manang naung karejo, nang hami akan atorasna, diragam tugas doh pelayanan nami, salehom ma akas hahipason, gugu doh parlaban, lahoma mula siulon nami, asa hobban tuloman roham. Pasu-pasu ma akan babalu, dohot akan atoras nang matua. Saileho ma akka silasnya roha. Dame dohot holong, dohot roha na totop marpangusadeam, jala mamuji ho disude ngulmik ni nguluna. Suang soni nang ruasmi akan nasodapotan pasu-pasu pariana konon. Disihol nasida anggiat dapotan urat natugu nagabe penurus keluarga. Saya si maruham, tatap ma akka keluargaon. Hatam do nama do, pangido hamuma, sana lehonon na do tuhamu. Lului hamuma, sana jupanga do hamu. Tutugi hamuma, sana ukapon na do dihamu. Ido pos nirpanami. Hutangnya ko kami akay anakon nami nang guptiki na marhasohotan. Sa lehom ma nagabi sirokap nito dina, jala patuduhom madalam mutu nasida. Hatam do nama dok, dang jadi pujung jolmai. Hubahem madi ibana sada pangurupina bahid dohanna. Ido pos ni rohanami.
Om matangiang do ele-helek pangidon nami. Saya jalo mai di bagasan guarnya anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ta jalo ma pasu-pasu sia Tuhata. Asing rohani Tuhata Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dot parsauran di todi porbadia. Imana madongani hita. Olat nyon ro di saliling-lilingna. Amin.